فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Musabi Al-Yamani asabahullah. Sekarang kita masuki halaman yang ke-98 bagian bawah itu, mengenai keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasannya mereka nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajah mereka putih dan bercahaya. Sebabnya diantaranya adalah bekas-bekas air wudhu yang dulu pernah mereka gunakan. Kita lihat makna hadisnya, kata beliau al-masail al-muta'alliqah bil hadis, bagian bawah itu permasalahan-permasalahan yang berkaitan masalah hadis tersebut. Makna hadis, maknanya qala al-Bassam fi at-Taysir Syarah Umdatul Ahkam, yubashshirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yakhussuhum bi alamati fadlin wa syarafin yawmal qiyamah min bainil umam. Masya Allah. Makna hadisnya adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka dengan tanda keutamaan dan kemuliaan kelak di hari kiamat. Nah, di antara umat-umat yang lain. Apa kira-kira perbedaannya? Nanti kita lihat. Haitsu yunadun, di antara keistimewaannya dan juga perbedaannya, mereka dipanggil fayatuna ala ru'usil khalaiq tatala'la wujuhuhum wa aydihim wa arjuluhum bin nur. Masyaallah, lihat ini. Mereka dipanggil kelak dari kiamat, akhirnya mereka datang di hadapan semua makhluk, di hadapan semua manusia, dalam keadaan wajah mereka berseri-seri, bercahaya. Tala'la itu berseri-seri, bercahaya, bersinar. Dan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka bin nur, disebabkan oleh cahaya. Karena apa? Wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka termasuk anggota wudu atau bukan? Naam. Wa dzalika asarun min asari hadhil ibadah al-'azimah. Yang demikian itu terjadi kenapa? Dikarenakan pengaruh daripada apa? Na'am barakallahu fiik, pengaruh-pengaruh ibadah yang agung ini. Faham? Apa pengaruh yang diinginkan di sini? Pengaruh dari wudu. Paham ya? Naam. Bekas daripada wudu yang dulu pernah dia lakukan di dunia. Wahiyal wudu alladzi karraruh ala hadhihi al-a'dha' asy-syarifah. Yaitu perbuatan wudu yang mereka ulang-ulang di atas anggota-anggota badan yang mulia tersebut. Enggak semua badan, anggota wudu ma'ruf kan? Wajah, tangan, kaki. Mafhum? Nanti dari kiamat Allah telah datangkan mereka ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terbedakan dari umat-umat yang lain dengan wajah mereka berseri-seri. Wajah mereka terpancar cahaya putih. Kaki mereka, tangan mereka. Kata beliau, ibtigha'a marratillah, yang mereka ketika wudu tersebut dalam rangka mengharapkan ridha Allah wa talaban thawabih, dan mengharapkan pahala Allah. Fakana jazaohum hadil hadil mahmadah al-'azimah al-khassah, maka balasan mereka adalah kemuliaan yang agung yang khusus ini. Dibangkitkan, diseru, dipanggil di hadapan apa? Semua manusia, semua umat-umat yang ada, dalam keadaan terbedakan apa tadi? Nah, menampakkan
pada wajah-wajah mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka cahaya yang putih. Masya Allah. Kita lihat pembahasan berikutnya. Hukmus syuru' fil adudain was-saqain 'indal wudu. Ini penting. Hukum memulai dua lengan atas dan dua betis ketika wudu. Perhatikan baik-baik. Pada asalnya kita wudu kalau tangan sampai mana? Siku. Hukumnya apa sampai melebihi siku ini? Masuk ke lengan atas sedikit. Itu masih syuru'. Memulai. Paham ya? Kemudian kalau kaki sampai mana? Kedua mata kaki kan? Bagaimana hukumnya kalau sampai naik dikit ke betis? Itu maksudnya. Hukumnya bagaimana? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Kita baca. Al-qaul awal, pendapat pertama, la yustahab mujawazatu haddil fard. Masya Allah. Tidak dianjurkan melebihi batasan yang diwajibkan. Kalaupun lewat sedikit bukan kesengajaan wajar, tapi enggak dianjurkan sengaja gitu. Wah, tak panjangan sekalian sampai lengan atas biar ini bercahaya. Nah, itu enggak ada dalilnya. Paham? Enggak ada dalilnya. Nah, nanti dibahas oleh beliau nanti. Wa huma al-mirfaqan wal ka'ban. Yang mana batasan yang wajib adalah kedua siku dan kedua mata kaki. Udah itu aja. Lebih sedikit bukan kesengajaan enggak masalah. Disengaja dengan meyakini bahwasanya nanti biar cahayanya bertambah banyak, itu enggak ada dalilnya. Paham ya? Adapun kemarin hadis itu perkataan siapa kemarin? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudraj. Kita lihat. Wa huwa qaulu Malik wa ta'ifah min ashabih. Ya, ini pendapat Malik dan juga sekelompok dari kalangan sahabat-sahabatnya Malikiyah. Wa riwayatun an Ahmad, dan juga riwayat dari Imam Ahmad. Wa huwa qaulu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim was-Sa'di wal Bassam. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Qayyim, dan juga pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, dan juga Syekh Al-Bassam. Pendapat pertama ini kuat ya, enggak dianjurkan. Hujjatuhum, hujjah mereka, qaulu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian, dan usaplah kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki kalian. Asy-syahid min al-ayah annaha haddadat mahallal fard bil mirfaqain wal ka'bain. Inti dari ayat ini bahwa ayat tersebut membatasi batasan fard yang wajib dengan apa? Kedua siku dan kedua mata kaki. Jadi pahami? Jadi jangan sampai beranggapan wah biar nanti bercahayanya lebih banyak, akhirnya tak untuk mencuci tangan sampai lengan atas full misalkan. Itu enggak ada dalilnya. Jadi pahami? Nah, kita lihat. Yang kedua, dalil yang kedua, hadis Utsman radhiyallahu anhu fil Bukhari Muslim fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi, yaitu hadisnya Utsman bin Affan dalam Sahihain mengenai sifat wudu'nya Rasulullah SAW. Wa fihi, di dalam hadis tersebut, ghuslul yadain ilal mirfaqain wa rijlain ila ka'bain. Sahih, selesai. Mencuci kedua tangan sampai kedua siku dan kedua kaki sampai kedua mata kaki, selesai. Enggak dilebihkan ya, tapi kadang-kadang lebih sedikit bukan kesengajaan itu wajar. Paham ya? Yang enggak ada dalilnya itu meyakini bahwasanya dilebihkan dalam rangka biar cahayanya bertambah banyak. Mafhum? Nah, kita lihat. Wa qala hadis Abdullah bin Zaid fil Bukhari Muslim, hadis yang sama juga mengenai sifat wudu Nabi SAW, mengenai dalil tersebut. Hadisnya Abdullah bin Zaid dalam Sahihain. Yang ketiga, anna mujawazata mahal fard bid'a'wa anha ibadah. Penting ini, bahwasanya melewati batasan yang diwajibkan, tempat yang diwajibkan dengan seruan bahwasanya itu adalah ibadah, da'wa tahtajil dalil. Seruan ajakan yang perlu dalil. Dalilnya mana gitu loh. Ayo kita panjangkan dikit. Kalau lengan, kalau tangan sampai apa? Lengan atas kita fullkan. Kemudian kalau kaki sampai lutut misalkan. Misalkan loh, ajakan seperti itu ibadah. Nah, perlu dalil. Wa hadits Abi Hurairah anhu hadzal ladzi fihi inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asal wudu. Sesungguhnya umatku kelak akan dibangkitkan, akan dikumpulkan, diseru, dipanggil di hari kiamat kelak apa?
ghurran muhajjalin, dalam keadaan wajah-wajah mereka berseri-seri dan juga bercahaya. Innama yadullu ala tanwiri a'dha'il wudu. Ini hanya menunjukkan apa? Menunjukkan bercahayanya anggota wudu. Lengan atas anggota wudu atau bukan? Bukan. Betis anggota wudu atau bukan? Bukan. Sehingga cukupkan apa yang diwajibkan. Mafhum? Yang keempat, hujahnya kuat sekali ini. 1, 2, 3, yang keempat sekarang. Lam yunqal an ahadin minas sahabah, enggak dinukilkan dari seorang pun dari kalangan sahabat, annahum fahimu hadzal fahm, bahwasanya mereka memahami pemahaman seperti ini, wa tajawazu bi wudhu'ihim hal fard, dan mereka melampaui batas wudu mereka, melampaui batas apa? Batasan yang diwajibkan, ghaira Abi Hurairah anhu, selain Abu Hurairah anhu. Bisa dipahami? Ini menjelaskan hadis kemarin itu. Ada tambahannya kemarin kan? Ada tambahannya. Nah, tambahannya faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilu falyaf'al. Itu ucapan siapa? Abu Hurairah anhu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang cahaya tersebut, lakukan. Itu ternyata perbuatan siapa? Abu Hurairah, ijtihad beliau. Wa qad naqala anhu annahu kana yastatir. Nah, dan sungguh telah dinukilkan, wa qad nuqila anhu, dinukilkan tentangnya, bahwasanya dahulu beliau itu sembunyi-sembunyi. Khasyatan min istighrabin nas li fi'lihi. Karena khawatir apa? Dianggap asing oleh manusia mengenai perbuatannya. Jadi Abu Hurairah dinukilkan, beliau waktu itu ketika melakukannya sembunyi-sembunyi. Melakukan perbuatan yang memanjangkan tadi loh ya. Nah, karena khawatir manusia menganggap dirinya apa? Berbuat keasingan. Dianggap asing dengan perbuatan tersebut. Paham ya? Karena dalilnya cuma sampai batasan wajib aja. Ya kan? Nah, waqad jaa'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yatawadda' fi as-sayf. Farubbama balagha fil wudhu' ibtayh. Allahu musta'an. Dan datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau dahulu wudu fi as-sayf, yaitu pada musim panas. Paham ya? Nah, bisa jadi wudu tersebut mencapai apa wudunya? Nah, ini bisa jadi wudu airnya berarti ya. Wudunya mencapai ibtayh sampai kedua ketiaknya. Sampai atas. Akhraj Abu Ubaid fi Tuhur. Nah, fi Tuhur kitab ini. Maksudnya pembahasan seputar taharah. An Abdullah bin Saleh katib al-Lais, dari seorang perawi namanya Abdullah bin Saleh, sekretarisnya Lais, bahwa dhaif, dan dia adalah lemah. Sehingga dia lemah kisah tersebut. Karena sampai ketiak kan atas sekali, ya kan? Wa akhrajahu Ibnu Abi Syaibah min tariqin Umari, wa huwa Abdullah bin Umar bin Hafiz al-Umari, wa huwa dhaif juga. Wa dzakara tariqain Asy-Syaikh Al-Albani fi dhaifah tahta raqam, dan beliau menyebutkan dua jalur tersebut. Siapa yang menyebutkan? Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi menyebutkan dalam kitab Ad-Dhaifah pada nomor hadis 1030. Kesimpulannya, asar-asar para sahabat tadi melakukannya seperti Ibnu Umar atau yang semisalnya itu dhaif. Paham ya? Adapun dinukilkan salah satu sahabat yang melakukan ya Abu Hurairah saja. Ijtihad beliau. Paham ya? Naam. Yang kelima, penguat lagi ini. Yang kelima bahwasanya tidak dianjurkan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil wudu, mengenai wudu, man zada ala hadza faqad asaa wa dhalam. Rasulullah SAW pernah mengatakan barang siapa yang melebihi kadar ini, sungguh dia telah berbuat jelek dan berbuat kezaliman. Maksudnya, warada hadzal istidlal an-Nawawi. Al-Imam Nawawi menyebutkan pendalilan ini. Faqala li anna al-murada man zada fi adadil marrat wallahu alam. Kalau beliau mendatangkan dalil ini untuk apa? Untuk maknakan bahwasanya diinginkan melebihi di sini, melebihi marrat, ini bilangannya, bukan melebihi batasan anggota wudunya. Jelas Imam Nawawi yang dilarang itu melebihi barakallahu fik batasan jumlahnya. Maksimalnya 3 kan? Nah, lebih dari itu termasuk kedzaliman dan perbuatan kejelekan. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, ini pendapat yang lemah. Yustahabbu ghusl ma fawqal mirfaqain wal ka'bain 'indal wudu'. Dianjurkan mencuci melebihi kedua siku dan melebihi kedua mata kaki ketika wudu. Ini pendapat kedua lah ya. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilm. Lihat. Ini pendapat jumhur loh ya. Kita katakan tidak semua pendapat jumhur itu benar. Paham ya? Tidak semua pendapat jumhur benar, ingat-ingat. Jadi kalau masalah fikih itu diambil rajihnya, yang kuat yang mana. Bukan karena gara-gara pendapat mayoritas ulama kita benarkan, lihat dalilnya mana itu loh. Saya paham ya? Karena pendapat pertama kuat sekali tadi, argumennya kuat sekali. Dalilnya mana yang mengatakan itu ibadah? Enggak dinukilkan sahabat pun yang melakukan kecuali siapa? Abu Hurairah anhu, ijtihad.
Sedangkan kita punya Rasulullah SAW. Beliau melakukan enggak? Tidak. Cukup kita katakan wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk siapa? Rasulullah SAW. Selesai. Kita lihat. Wa ikhtalafa fi haddil qadr al mustahab min at-tatwil. Dan mereka berselisih pendapat mengenai batasan kadar yang disunnahkan memperpanjang. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan ilal mankib wa rukbah. Allah musta'an, lihat ini. Sampai mangkib pundak. Sampai pundak gini. Kalau atas, kalau bawah sampai lutut, rukbah itu lutut. Mangkib itu pundak, rukbah itu lutut. Wa qala ba'duhum ila nisfil 'adud was-saq. Sebagian mereka mengatakan sampai pertengahan lengan atas, kalau kaki sampai pertengahan betis. Wa qala ba'duhum tustahabbu ziyadah mutlaqan bidun tahdid. Lihat. Bahkan sebagian mereka mengatakan dianjurkan melebihi secara mutlak tanpa batasan. Ini kalau tanpa batasan. Paham ya? Nah, wa hadhihi kulluha aqwalun Syafi'iyah. Ini semuanya pendapat-pendapat Syafi'iyah. Hujjatu hadzal qaul, argumen mereka pendapat ini, ma fi hadis Abi Hurairah anhu, yaitu hadis Abi Hurairah anhu, sami'tu Khalili, yang beliau mengatakan, aku mendengar Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudhu. Sebagian mengatakan wudu itu air wudu. Jadi perhiasan seorang mukmin itu mencapai sebagaimana tercapainya mencapainya air wudu. Paham ya? Kalau wudu itu air wudunya ya, kalau wudu perbuatannya. Yang ma'ruf wudu. Wudu itu air wudunya yang digunakan untuk berwudu, itu kalau wudu perbuatannya. Sahur itu makanannya, kalau suhur perbuatannya. Paham ya? Jadi sahur itu makanannya itu. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini, wa qauluhu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjil falyaf'al, dan ucapan Abu Hurairah, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang cahaya tersebut, maka lakukan. Hadzal lafdzu fil hadis a'ni faman istata'a ila akhiri mudrajun min kalami Abi Hurairah anhu kama taqaddam. Ingat-ingat, tambahan tersebut, barang siapa yang mampu untuk memperpanjang cahaya tersebut maka lakukan, itu mudraj, yaitu ditambahkan dari kalamnya Abu Hurairah anhu. Dalam ilmu mustalah itu mudraj itu kalam tambahan, bukan kalam Rasulullah SAW, bukan ya. Sehingga secara umum tidak bisa dijadikan hujjah. Biasanya mudraj itu karena mungkin ijtihad sahabat tersebut atau karena menjelaskan hadis yang masih belum dipahami maknanya, kadang seperti itu. Bayyana dzalika Ibnu Taimiyah ghairuh, dijelaskan hal tersebut Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Wa qad dzakara Ibnu Taimiyah hadis Abi Hurairah anhu hadza, dan sungguh Ibnu Taimiyah menjelaskan, menyebutkan hadis ini, hadis Abi Hurairah ini. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wa dhanna man dhanna anna ghuslal 'adud min italatil ghurrah, dan mendugalah orang yang menduga bahwasanya mencuci lengan atas merupakan memperpanjang cahaya. Wa hadza la ma'na lahu, ini enggak ada maknanya kata Syekhul Islam. Fa inal ghurrah fil wajh la fil yad wal rijl. Dikarenakan ghurrah, kalau ghurrah itu bercahaya itu pada wajah, bukan pada tangan, bukan pada kaki. Itu kalau ghurrah lah ya. Wa inna ma fil yad wal rijl al hajjalah. Muhajjalah tadi ya, al hajjalah. Adapun kalau yang ada di tangan dan yang ada di kaki itu dikenal dengan apa? Al hajjalah, bukan al ghurrah. Paham ya? Wal ghurrah la yumkin italatuha, sedangkan yang namanya wajah itu enggak mau diperpanjang. Maksudnya cahaya yang di wajah itu maksudnya ya. Fa inal wajha yughsal kulluh la yughsal ra's, ya kan? Karena wajah itu ya dicuci semuanya, bukan dicuci kepalanya. Paham ya? Seperti itu. Wala ghurrah fil ra's, enggak ada cahaya di kepala. Ya kan, kata beliau. Wal hajlah, sedangkan hajlah ini la yustahab italatuha, enggak dianjurkan untuk perpanjangnya. Wa italatuha muslatun, sedangkan sedangkan perpanjang barakallahu fiik, hal tersebut merupakan muslah, semacam cacat. Ya, biasanya seperti itu. Ini kan kaitannya masalah kuda kan. Biasanya kalau di kaki kuda itu ada beberapa warna yang putih yang nampak daripada warna-warna yang lain, yang warna hitam itu loh. Paham seperti itu. Ar-rajih wal qaul awwal wallahu alam. Pendapat yang kuat, pendapat yang pertama wallahu alam. Yang terakhir, kaifa yu'raf yaumil qiyamah man lam yatawadda wa lam yusalli wa qad asbiyan. Nah, sekarang bagaimana? Bagaimana diketahui nanti hari kiamat orang yang enggak pernah wudu, enggak pernah salat, dan anak kecil? Perlu juga kan seperti ini kan? Anak kecil, orang yang enggak pernah wudu, enggak pernah salat, bagaimana dikenal nanti? Padahal umat Rasulullah SAW ya, padahal ya. Su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'ul Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tanya sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa an qaulin Nabi, tentang perkataan Nabi SAW, innakum ta'tuna yaumal qiyamah khurran muhajjalin
min asril wudu, bahwasanya kalian akan datang dari hari kiamat dalam keadaan bercahaya, berseri-seri, disebabkan karena bekas-bekas wudu. Wa hadhi sifatul musallin, ini sifatnya orang yang salat. Orang yang wudu orang enggak salat ngapain? Ya kan? Nah, fabima yu'raf ghairuhum minal mukallafin at-tarikin wasmiyan. Kemudian sekarang bagaimana yang selain mereka dikenal dari kalangan mukallaf yang mereka meninggalkan salat dan mereka anak kecil? Fa ajaba. Beliau menjawab, alhamdulillahirabbil alamin. Jawaban beliau ini, segala puji hanya milik Allah Ta'ala Rabb semesta alam. Hadzal haditsu ya dalilun ala annahu innama yu'rab man kana akhar muhajjala. Artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya dikenal itu orang yang memiliki cahaya. Wa humul ladzina yatawadda'una shalah. Yang ada cahaya itu adalah mereka-mereka yang wudu untuk salat gitu loh. Iya kan? Wa ammal atfal, adapun anak-anak kecil, fahum taba'un lirijal, maka mereka mengikuti apa? Orang-orang dewasa. Mengikuti orang-orang dewasa dalam artian orang-anak kecil ya, nah selama dia posisinya wudu atau yang semisalnya yang ngikutin orang besar di mana cahayanya bercahaya gitu loh. Misalnya, wa amma man lam yatawadda' qat wa lam yusalli, adapun orang yang enggak pernah wudu, enggak pernah salat, fa innahu dalilun ala annahu la yu'raf yaumal qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dalil bahwasanya di hari kiamat mereka enggak dikenal. Ngeri loh ya, enggak wudu, enggak salat, enggak dikenal nanti. Padahal ngakunya umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allahumma sallim nasallahu as-salamatul afiyah. Berarti sudah kita selesaikan hadis seputar keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena apa? Bekas-bekas air wudu yang dulu dia lakukan di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.